Lo orang mau apa kesini? Mau ambil kamu uang. Semua kamu tenang. Kalau masih ada waktu, tidur dengko. Kita bertujuh. Oi, Marlina, tunggu! Kok bisa ikut dengan saya saja? Kok bisa pergi gereja? Melakukan dosa. Saya tidak merasa berdosa. Saya cuma mau dengan kepala kembali. Masuk sudah! Sumpah demi Tuhan, saya tidak tidur dengan laki-laki lain! Oh begitu, kok kasih lari tuh anak sekarang. Sekarang! Kok tidak percaya sama saya, Marlina? Tidak mau cerita. Kenapa kau bawa itu? Ini sam tahanan. Malam ini, kau adalah perempuan yang paling beruntung. Saya perempuan paling sial sudah malam ini. Halo, berikut tadi merupakan sinopsis dari film, khususnya film yang berlatar di Nusa Tenggara Timur, yaitu Sumba, dengan judul Marlina si Pembunuh dalam 4 babak. Di sini saya akan mengulas film tersebut. Film tersebut disutradarai oleh Molly Surya dengan penulis atau skenarionya merupakan Molly Surya dan Rama Adi. Pemain utamanya yaitu Marsha Timothy sebagai Marlina dengan durasi kurang lebih 93 menit dan tahun rilis 2017. Seperti yang kalian lihat, film tersebut menarik untuk dikulas karena mengusung konsep yang jarang dalam perfilman Indonesia, yaitu perpaduan antara drama, thriller, dan estetika western, serta gaya sinematografinya dan setting seperti pedesaan terpencil, suasana yang gersang, sepi itu memberikan warna kuat yang berbeda dari film kebanyakan. Tema kekerasan, keadilan, dan pemberdayaan perempuan membuat film ini menurut saya relevan dan kuat untuk mengasah emosional serta sosial. Dalam film, Marlina itu diceritakan adalah seorang janda yang tinggal sendirian di rumah terpencil. Sampai suatu siang, sekelompok perampok datang dengan dipimpin seorang pria bernama Markus. Mereka berencana ingin merampok Marlina. Namun, sebelum adegan dirampok itu terjadi, Marlina sendiri sebenarnya memang sudah lama terjerat hutang kepada para perampok tersebut karena tidak bisa membayar uang kematian sang bapak. Nah, akibat hal itu, Markus sebagai pemimpin perampok memutuskan untuk meminta bayaran secara paksa, yaitu dengan mengambil hewan ternak Marlina serta ingin memperkosanya bersama-sama. Konflik pun memuncak ketika Markus melakukan hal tersebut, dan dalam keputusasaan dan kemarahan, Marlina mengambil tindakan ekstrim, yaitu dengan membunuh Markus lalu memenggal kepalanya. Nah, setelah peristiwa tersebut, Marlina memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju kantor polisi sembari menenteng kepala Markus sebagai konsekuensi dari peristiwa pemerkosaan yang dialaminya untuk menuntut keadilan. Nah, dalam perjalanan panjang itu diceritakan bahwa Marlina menghadapi berbagai dilema moral, ketidakpastian, serta refleksi atas identitas dan keberanian dirinya. Struktur alur film ini juga dibungkus rapi dalam 4 babak sesuai judul, yaitu ada babak pertama perampokan, babak kedua perjalanan, babak ketiga pengakuan, dan babak keempat kelahiran. Semua babak itu runtut sesuai judul film.
Nah, menurut saya pribadi, sepanjang film itu mata kita akan dimanjakan dengan keindahan alam di pedalaman Sumba, Nusa Tenggara Timur. Alam tersebut berbentang luas dan ada di beberapa cuplikan juga disorot secara intensif. Dan salah satu yang paling menonjol lagi dari film ini adalah penokohan Marlina yang diperankan begitu kuat oleh Marsha Timothy, mulai dari ekspresi, gestur, dan cara Marlina memproses rasa takutnya serta kemarahannya itu tersampaikan dengan sangat natural. Penonton tidak hanya melihat tindakan Marlina tetapi juga ikut merasakan pergulatan batinnya. Selain Marlina juga ada karakter pendukung seperti Novi yang turut memperkaya dinamika cerita dan menunjukkan bahwa perempuan dalam film ini tidak digambarkan sebagai sosok pasif, melainkan sebagai individu yang memiliki kekuatan dan posisi moral yang jelas. Nah, dari segi visual sendiri, sinematografi film ini patut diapresiasi karena mengangkat lanskap Sumba yang kering dan luas tidak hanya menjadi latar tetapi juga metafora bagi perasaan kesepian dan tekanan psikologis Marlina. Nah, pencahayaannya natural serta komposisi gambar yang rapi itu membuat setiap adegan terasa seperti lukisan yang penuh makna. Kemudian ritme film yang cenderung pelan juga memang bisa terasa berat bagi sebagian penonton, tapi dalam film ini justru ritme inilah yang membuat ketegangan dan atmosfer kerasahan semakin kuat. Jadi secara tematik juga film ini berhasil mengangkat isu kekerasan terhadap perempuan dan ketidakadilan sosial tanpa terkesan menggurui. Nah, Marlina digambarkan sebagai sosok yang mengambil kembali kendali atas hidupnya, bukan sebagai korban yang pasrah. Pesan tentang keberanian, perlawanan, dan pencarian keadilan begitu relevan dan tersampaikan dengan jelas sehingga mampu membuka ruang refleksi terutama dalam konteks sosial perempuan Indonesia. Sebagai sebuah karya atau sebuah film, menurut saya Marlina si pembunuh dalam 4 babak ini memberikan pengalaman yang menonton luar biasa serta berbeda dari film kebanyakan. Jadi film ini tidak menawarkan hiburan ringan begitu, melainkan mengajak penonton untuk masuk ke dalam perjalanan emosional yang intens dengan kekuatan akting, visual, serta pesan yang diusung. Film ini layak diapresiasi sebagai salah satu karya terbaik dalam perfilman Indonesia modern. Film ini cocok untuk penonton dewasa yang ingin melihat bahwa film itu dapat menjadi medium kritik sosial kaum perempuan sekaligus karya estetis yang mendalam tentang perlawanan seorang perempuan dalam menghadapi tekanan sosial. Nah, itu tadi ulasan dari saya. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa. Saya perempuan paling sial sudah malam ini.